Pemerintah pusat resmi menaikkan harga 3 jenis bahan bakar minyak, yakni Pertalite, Solar, dan Pertamax. Harga terbaru BBM bersubsidi dan non-subsidi tersebut mulai berlaku 3 September 2022 dengan rincian kenaikan harga BBM itu yakni Pertalite naik dari harga Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Solar naik dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter dan Pertamax naik dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter. Keputusan pemerintah tersebut didasarkan pada harga Indonesian Crude Price yang tidak stabil sehingga berpengaruh pada anggaran subsidi dan kompensasi BBM, LPG, dan listrik yang sudah menyentuh Rp502,4 triliun. Pemberlakuan keputusan tersebut berdampak pada penyesuaian tarif angkutan umum oleh pemerintah provinsi, kabupaten, kota di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur menaikkan tarif angkutan umum sebesar 30% di atas tarif dasar. Kenaikan tarif ini merupakan penyesuaian terhadap kenaikan harga BBM. Kepala Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Timur Isyak Nuka menjelaskan, kenaikan harga BBM menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terutama operator angkutan umum. Sebagai jawaban atas keresahan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2022 tentang penyesuaian tarif angkutan umum di NTT. Dalam Pergub tersebut, besaran tarif batas bawah sebesar 20%, sedangkan batas atas sebesar 30%. Pergub ini nantinya akan dijadikan rujukan untuk kepala daerah menetapkan tarif angkutan umum di wilayah masing-masing dengan ketentuan tidak boleh melampaui tarif batas atas yakni 30% dari tarif dasar. Untuk tarif angkutan laut, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sedang melakukan proses pembuatan aturan untuk penyesuaian tarif. Sedangkan untuk transportasi online akan diatur oleh Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Perhubungan Kota Kupang telah menetapkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 93 Tahun 2022 tentang penyesuaian tarif dasar angkutan orang lintas kabupaten kota dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dinas Perhubungan Kota Kupang menyatakan bahwa penetapan kenaikan tarif ini disepakati bersama organisasi angkutan darat atau Organda dan diberlakukan secara resmi sejak tanggal 9 September 2022. Ya, selamat petang dan selamat berjumpa saudara dalam Katong Ba Omong edisi Senin 12 September 2022. Kita sudah mendengarkan prolog yang berkaitan dengan dampak atau kenaikan tarif BBM yang sudah dilakukan oleh pemerintah pada tanggal 3 September 2022 yang lalu. Dan saudara, bagaimana dampaknya bagi masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur? Kami mengangkat topik dalam Katong Ba Omong untuk edisi kali ini, dampak kenaikan BBM bagi masyarakat, dan telah hadir bersama saya dua orang narasumber saya. Yang pertama, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Isyak Nuka. Pak Isyak, selamat petang, selamat datang. Selamat petang, Pak John. Dan narasumber saya yang kedua, Bapak Yohanes Takadosi. Beliau adalah Sekretaris Organda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pak Anies, selamat petang, selamat datang. Selamat petang. Ya. Nah, mungkin kurang lebih 60 menit kita akan berbicara berkaitan sekali lagi dampak kenaikan BBM bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Nah, Pak Isyak, pada tanggal 3 September yang lalu, pemerintah pusat telah menaikkan tarif BBM 3 jenis, Pertalite, Solar, dan juga Pertamax. Nah, tentu ini memberikan dampak tersendiri bagi masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Isyak, apa dampak kenaikan BBM di sektor perhubungan, Pak Isyak? Terima kasih, Pak John. Saya percaya bahwa kenaikan 3 jenis bahan bakar minyak ini sudah pasti berdampak kepada masyarakat. Kenapa? Karena memang namanya juga setiap kenaikan pasti ada dampak. Contoh, Pertalite yang selama ini banyak dikonsumsi oleh masyarakat dari harganya yang 6.500 kemudian menjadi 10.000. Kemudian kalau kemarin tidak diatur soal jenis
mobil ya mana yang dibolehkan untuk mengisi Pertalite. Kali ini sudah diatur. Ada jenis mobil tertentu, plat tertentu itu sudah tidak diperkenankan lagi untuk mengisi Pertalite. Jadi mereka diwajibkan mengisi Pertamax. Ini saja sudah pasti menimbulkan dampak. Dampak yang paling nyata jelas sudah pasti terjadi penurunan load factor. Ya, yang dimaksud di sini dalam arti kalau tadi dengan harga yang lama angkutan umum itu sebut saja bemo atau bis misalnya penuh, kali ini sudah pasti akan berkurang. Nah itu yang tadi saya maksudkan sebagai load factor. Jadi bisa saja yang tadinya di atas 80% boleh jadi sekarang load factornya sudah berkurang di bawah dari 80%. Saya kira itu dampak yang paling nyata, yang umum nanti terjadi khusus untuk angkutan umum. Nah, dampak lainnya juga pada kendaraan-kendaraan pribadi, tentu orang akan mulai berpikir strategi-strategi untuk menyesuaikan kembali bagaimana dia mengatur, mencari strategi supaya bisa mengatasi dari adanya kenaikan ini. Contoh biasanya sebelumnya sebagaimana tadi penjelasan saya bahwa orang biasa menggunakan Pertalite, sekarang karena sudah ada pembatasan, dia terpaksa harus katakanlah mungkin mobilnya itu masuk dalam kategori yang hanya boleh mengisi Pertamax, maka mau tidak mau tentu aktivitasnya akan mulai berkurang, terbatas. Nah inilah kira-kira dampak-dampak lainnya, dan sudah pasti para pengusaha angkutan umum ini ya itu pasti akan menaikkan atau sekurang-kurangnya menuntut ya supaya pemerintah menyikapi ini dengan menaikkan tarif angkutan umum tersebut. Itu yang ingin saya dapatkan, Pak Ishak. Artinya bahwa semenjak tanggal 3 tentu ada gejolak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di 22 kabupaten kota saya meyakini itu ada gejolak untuk sektor perhubungan sendiri, khususnya untuk moda transportasi darat, angkutan umum dan lain sebagainya. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur agar tidak terjadi gejolak sampai di tingkat bawah, Pak Ishak? Memang sejak di pemerintah pusat menaikkan 3 jenis BBM ini per tanggal 3 September, kemudian pada hari Senin tanggal 5 September kita lihat ya ada bagi saya memang itu wajar adanya gejolak, katakanlah tuntutan dari masyarakat, dalam hal ini para operator, pelaku jasa angkutan umum untuk menuntut pemerintah supaya menyikapi ini dengan segera menaikkan atau menyesuaikan tarif angkutan. Nah, khusus kita di Provinsi NTT pada saat itu juga dari pihak di subprovinsi kemudian menyikapinya dengan segera membuat rancangan peraturan gubernur, kemudian disampaikan sesuai mekanismenya. Dan kita bersyukur pada tanggal 7 September memang sedikit katakanlah sedikit terlambat dari katakanlah tanggal 5. Tapi per tanggal 7 September Bapak Gubernur kemudian menerbitkan peraturan Gubernur nomor 93 tahun 2022 tentang penyesuaian tarif dasar angkutan orang dalam kabupaten kota Provinsi NTT. Pergub 93 ini sesungguhnya menggantikan Pergub 101 tahun 2019 yang kurang lebih sudah 4 tahun berlaku, sehingga kami berpikir ini sesuatu yang cukup wajar. Ya sudah saatnya memang adanya kenaikan ini menjadi momentum yang tepat untuk kita
segera mengganti Pergub sebelumnya. Nah, Saya Pak kira Ishak, itu. artinya Ya. bahwa Pergub ini saya memberikan apresiasi tersendiri bagi pemerintah Provinsi NTT khususnya Dinas Perhubungan karena menyikapi dampak kenaikan BBM ini dengan cepat mengeluarkan Pergub yang sudah ditandatangani oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur pada tanggal 7 September. Nah, implementasi di lapangan tentu mungkin sedikit berbeda karena saya mungkin belum banyak masyarakat atau operator-operator jasa angkutan umum ini yang mengetahui sudah dikeluarkan Pergub nomor 93 tahun 2022. Nah, ketika ada gejolak di bawah, apa yang akan ditindaklanjuti oleh pemerintah Provinsi NTT dalam hal ini Dinas Perhubungan, Bapak? Ya, Pak John, jadi memang kita ketahui bersama per tanggal 5 sebetulnya di beberapa daerah di NTT, misalnya Kota Kupang, Maumere, di TTU, Keva, itu para pelaku atau pengusaha angkutan ini mereka katakanlah berdemo menuntut, kemudian sambil menunggu keluarnya Pergub ini sebetulnya di beberapa pemerintah daerah coba menyikapi dengan melakukan peraturan bupati sementara sambil menunggu. Nah, itu sedikit banyak. Jadi katakanlah sebelum Pergub 93 ini keluar, sebetulnya para operator pelaku usaha angkutan umum sebetulnya sudah dengan sendiri mereka menaikkan. Nah, mereka menaikkan tarif mereka. Dan dalam pantauan kami, jadi di Subprovinsi NTT itu memiliki 5 UPT. Jadi 2 UPT di wilayah Pulau Timor, 2 UPT di wilayah Pulau Flores, dan 1 UPT di wilayah Sumba. Itu turun melakukan monitoring disesuaikan dengan Pergub 93 itu masih dalam batas yang ditetapkan. Jadi di Pergub 93 kan ditetapkan kenaikan paling tinggi itu tarif batas atasnya itu kan 30%. 30%. Nah, rata-rata yang kita lihat, kita evaluasi itu kenaikan itu di bawah dari kenaikan 30%. Nah, kita kan berharap supaya teman-teman operator ataupun pelaku usaha angkutan darat itu jangan sampai menaikkan melebihi dari batas 30%. Kalau itu yang terjadi, tentu kita akan memanggil mereka dan melakukan teguran ya. Okay. Nah, teguran sampai memang ya terakhir kalau memang masih tetap bandel ya, mohon maaf terpaksa usaha angkutan dihentikan kita sementara. hentikan sementara. Ya, Nah, tapi kita bersyukur Pak John, sepanjang dalam pengamatan kami sampai dengan saat ini itu semua masih dalam batas aman, baik. Jadi kita bersyukur tidak ada gejolak sebetulnya. Dalam arti kalau kita lihat di medsos ataupun di berita-berita koran itu kan tidak ada sama sekali. Hanya memang terjadi di saat tanggal 5 kan itu hari Senin. Pemerintah pusat menetapkannya di hari Sabtu. Nah, itu pun sudah sekitar jam 1 ya. Jadi memang antisipasi kita kaget. Ya, antisipasi dari kami itu juga, tapi demikian per hari Senin sebetulnya rancangan Pergubnya sudah kita konsultasikan dengan teman-teman di Biro Hukum. Nah, Pak Anies, artinya kita sudah mendengar penjelasan dari Pak Kadis Perhubungan. Tadi saya memberikan stressing tersendiri ketika misalnya untuk pengusaha angkutan umum jangan menaikkan tarif dasarnya ini di atas 30%, tarif atasnya 30%. Bagaimana pemantauan Organda sendiri Bapak di lapangan? Baik, terima kasih Pak John, Bapak Kadis Perhubungan. Sebelum saya menjawab poin yang ditanyakan oleh Pak John, saya juga ingin menyampaikan apa dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak bagi operator angkutan umum. Bahwa bahan bakar minyak adalah salah satu komponen dari 9 komponen biaya langsung yang timbul akibat beroperasinya sebuah kendaraan angkutan umum itu.
dari 9 komponen ini bahan bakar minyak mengambil porsi 23,7%. Sehingga kalau terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak, jika itu naiknya mencapai lebih dari 10%, tentu berpengaruh terhadap biaya operasional angkutan umum. Ya. Jadi karena biaya operasionalnya meningkat, maka tentu kita juga berharap agar tarif itu disesuaikan. Ya, dan ketika tanggal 3 itu konsolidasi kita dengan DPP Organda, juga dengan DPC di wilayah Nusa Tenggara Timur, agar pertama menerima kebijakan pemerintah ini terkait dengan kenaikan harga bahan bakar minyak, karena Organda memandang kenaikan harga bahan bakar minyak ini adalah sebuah keberpihakan terhadap masyarakat yang taraf hidupnya berada di bawah rata-rata. Di mana kita semua tahu bahwa tujuan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak ini adalah agar penggunaannya, terutama yang subsidi, itu sesuai dengan mereka-mereka yang punya hak untuk menikmati. Dan untuk angkutan umum, itu rata-rata penggunanya adalah masyarakat yang memiliki kemampuan dari sisi finansial ekonomi itu berada di bawah rata-rata. Sehingga kita berkonsolidasi mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat kabupaten kota agar menyikapi ini secara positif. Sambil kita mendorong agar pemerintah di tingkat provinsi, kabupaten, kota itu akan melakukan penyesuaian tarif angkutan umum. Dan seperti yang dijelaskan oleh Bapak Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT tadi, bahwa tarif angkutan umum di wilayah Nusa Tenggara Timur terutama untuk layanan antar kabupaten kota itu sudah diatur dengan Peraturan Gubernur Nomor 93. Dan sejak diterbitkannya Peraturan Gubernur ini, kita juga tengah melakukan pemantauan pada teman-teman di DPC Organda, juga pada operator-operator angkutan yang secara langsung menata kelola angkutan umum, bahwa yang kami dapatkan informasinya, penerapan tarif itu masih ada di dalam batasan Peraturan Gubernur Nomor 93 dimaksud. Ya, karena begini Pak John, kalau tarif itu kita terapkan terlalu besar, itu juga berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat untuk membayarnya. Sehingga waktu sebelum Peraturan Gubernur Nomor 93 ini keluar, itu di tanggal 4, tanggal 5 itu rekan-rekan yang kami pantau di Kota Kupang itu sudah memungut angkutan kota itu mencapai 5.000, di mana tarif sebelumnya adalah 4.000. Nah, dengan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 93 ini, ternyata angka yang dipungut saat itu belum melampaui. Ya, sehingga saat ini wajar dan kita akan terus patuh terhadap kebijakan dan keputusan pemerintah provinsi ini. Nah, seperti yang Pak Kadis katakan tadi, misalnya melampaui batas atas tentu akan ada sanksi yang akan diberikan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dihentikan sementara atau izinnya akan dicabut. Nah, Pak Anies, saya akan meminta klarifikasi ini kaitan dengan, mungkin saat ini kan belum 22 kabupaten kota yang ada di NTT semuanya menerapkan atau ada aturan dari bupati atau wali kota untuk standar tarif tersendiri. Untuk Kota Kupang Pak Anies katakan 5.000 ini kita masih di ambang batas. Tapi misalnya kita tahu bahwa itu di tanggal 5 mungkin ada 5.000, mau di tanggal sekian mungkin penyesuaian lagi, mungkin ada lagi ketika ada
pengusaha atau operator jasa angkutan ini menaikkan secara sepihak di atas 5.000, tentu ada dampak tersendiri. Nah, tentu pembinaan akan dilakukan oleh Organda ke depan. Seperti itu Pak Anies ya. Karena kita sangat harapkan bahwa dampak ini juga tidak akan membuat pengusaha-pengusaha kita kolaps juga. Ini banyak sisi yang harus kita pikirkan. Tapi saudara, berkaitan dengan dampak kenaikan BBM bagi masyarakat ini akan kembali setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Katong Bawa Omong. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Halo Sobat Digital, gak enak kan kalau kamu nonton TV gambarnya masih bersemut seperti ini? Tambahkan set-top box di perangkat analog kamu untuk menonton siaran TV digital. Beli set-top box bisa di toko online atau di marketplace. Bisa juga beli di toko elektronik sekitar tempat tinggal kamu. Cara pemasangan set-top box agar perangkat analog kamu dapat menangkap siaran TV digital berikut caranya. Sambungkan kabel RCA berwarna kuning, merah, dan putih sesuai warnanya pada set-top box juga pada perangkat analog kamu. Sambungkan juga kabel antena UHF kamu ke set-top box. Lalu sambung kabel power set-top box pada sumber listrik. Nyalakan set-top box menggunakan remote. Pilih menu AV pada perangkat analog kamu. Saat muncul menu panduan instalasi, pilih channel search atau pencarian siaran. Tunggu prosesnya sampai selesai ya. Dan kamu sudah siap menyaksikan siaran televisi digital. Dan gratis tanpa berlangganan. Saudara, terima kasih Anda masih terus memilih bersama kami di Katong Bawa Omong, dampak kenaikan BBM bagi masyarakat untuk edisi kali ini. Dan mungkin saya kembali ke Pak Anies. Mungkin Pak Anies sebelum tadi kita iklan, kaitan dengan pemantauan Organda untuk Kota Kupang, wilayah Kota Kupang, kenaikan tidak melampaui kenaikan batas teratas dari Pergub 93 tahun 2022. Masih 5.000 ketika di tanggal 5 kemarin ya Pak Anies ya. Nah, kita tidak tahu waktu berjalan sampai hari ini. Seandainya saja ada pungutan melebihi batas atas tadi, apa yang akan dilakukan oleh Organda? Sebelum tentu tindakan tegas akan dilakukan oleh pemerintah provinsi. Baik, jadi kita memberikan himbauan kepada anggota kita di kabupaten kota melalui DPC Organda bahwa penerapan tarif harus mematuhi pada
peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Saat ini yang sudah keluar, yang sudah berlaku adalah peraturan gubernur. Dan kepada anggota kita yang layanan angkutannya melayani antar kabupaten, kota, kita minta agar mematuhi ketentuan yang ada di dalam peraturan gubernur dimaksud. Ya, dan kita juga menghimbau, memberitahu agar memberitahu bahwa apabila menerapkan tarif melampaui dari ketentuan batas atas tarif dimaksud, itu kita akan membuat teguran. Ya, soal sanksi yang lain kan dari pemerintah yang menerapkannya. Nah, khusus untuk di Kota Kupang dan di kabupaten-kabupaten lain yang peraturan wali kota maupun peraturan bupatinya belum ditetapkan, maka kita menghimbau agar menerapkan tarif dengan mengalihkan jarak atau panjang trayek itu dengan tarif dasar yang dikeluarkan oleh gubernur. Ya. Tadi yang saya sampaikan di tanggal 5 di Kota Kupang itu rekan-rekan operator ini menaikkan baru menggunakan asumsi perhitungan sendiri bahwa ketika ada kenaikan harga bahan bakar minyak, maka dengan porsi 23,7% tadi, porsi dari bahan bakar minyak terhadap 9 item biaya langsung, maka dengan sendirinya akan naik. Nah, saat itu karena belum ada peraturan sehingga dibuat asumsi seperti itu, bahwa diperkirakan akan naik sekitar 20-an% dari 4.000 ke 5.000 itu kan naik 1.000. Ada juga yang teman-teman yang menaikkan bahkan sampai 6.000. Yeah. Tapi ketika dilihat bahwa menaikkan terlalu tinggi justru mengurangi permintaan, akhirnya kembali lagi ke peraturan tadi. Sehingga kami menghimbau agar tetap mematuhi, dan ketika yang tidak mematuhi, kita akan memberikan teguran kepada anggota-anggota yang tidak mematuhi ketentuan peraturan gubernur nomor 93 dimaksud. Nah, tapi bicara kaitan dengan Organda, jumlah angkutan di bawah Organda ini berapa banyak sih Pak Anies? Angkutan di bawah Organda ini, jadi Organda ini beranggotakan pengusaha dan operator angkutan umum, baik itu angkutan umum untuk mengangkut orang maupun angkutan umum untuk mengangkut barang. Yeah. Nah, data kita jumlah angkutan umum yang mengangkut orang di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur sebanyak 2.799. Ada yang layanannya antar kabupaten kota yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, dan ada yang layanannya dalam kabupaten, juga dalam kota saja yang menjadi kewenangan wali kota dan bupati. Lalu angkutan barang kita jumlahnya mencapai 5.932 armada. Ya, jadi angkutan barang ini ada yang layanannya bersifat umum ya, plat kuning, ada yang platnya hitam. Ya, dalam operasionalnya meskipun dia plat hitam, tetapi dia ada di dalam satu badan usaha, sehingga dia bisa diterapkan sebagai angkutan umum yang dipungut bayaran kalau ngangkut barang. Nah, Pak Kadis, kaitan dengan Pergub 93 tahun 2022. Hari ini tanggal 12, berarti kita hitung baru 1 minggu keluar. Nah, sosialisasi ke kabupaten kota itu seperti apa? Sehingga terjadi penyeragaman lah. Atau nanti kan sampai hari ini kita belum mengetahui apakah sudah ada peraturan bupati atau wali kota kaitan dengan penyesuaian tarif angkutan sendiri Pak Kadis. Nah, disosialisasi untuk Pergub sendiri sampai di titik kemana Pak? Baik Pak John, jadi
Pergub 93 itu sebelum dikeluarkan oleh Bapak Gubernur, ya itu sesungguhnya sudah ada komunikasi ya antara Disub Provinsi dengan Disub Kabupaten Kota dan juga beberapa kepala daerah terkait apakah pemerintah provinsi segera menerbitkan pergubnya. Saya katakan saat ini sedang berproses. Nah, sehingga pada saat dikeluarkan tanggal 7 itu langsung kita mengirim ya, menyampaikan langsung hari itu juga, tentu karena sekarang medianya online, kepada para kepala dinas perhubungan kabupaten dan kota dan juga kepada bupatinya. Jadi sosialisasi itu lewat media saja. Lewat media. Lewat media-media online di grup-grup itu juga kemudian kami naikkan. Jadi secara serentak pada saat yang sama itu umumnya sudah diketahui. Sudah diketahui. Ya, sudah diketahui. Dan sebagaimana tadi disampaikan oleh Sekretaris Organda Pak Anies bahwa memang mereka malah lebih awal sejak tanggal 5 hari Senin itu sesungguhnya sudah ada komunikasi antar organda, baik organda provinsi maupun organda di kabupaten dan kota DPC-nya, sehingga itu pun menjadi katakanlah sosialisasi secara tidak langsung ya. Jadi mereka diyakinkan bahwa memang nanti pemerintah provinsi dalam hal ini Bapak Gubernur akan menerbitkan pergub dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga begitu diterbitkan tanggal 7 dan kita langsung kirim pergubnya itu dengan sendirinya dia. Jadi sosialisasinya seperti itu. Nah, tidak seperti misalnya kita turunkan tim, tidak. Jadi, lebih cepat, lewat media sosial. Lewat media sosial. Pak Anies, sampai hari ini, artinya bahwa adakah komplain dari anggota Pak Anies kaitan dengan pergub penyesuaian tarif ini, Pak? Sejauh ini tidak ada komplain dari rekan-rekan dari kabupaten kota, terutama dari operator angkutan yang bersentuhan langsung dengan operasional angkutan umum. Tidak ada komplain dengan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah provinsi. Bahwa di Pergub 93 itu naiknya tarif sudah betul-betul mempertimbangkan porsi dari biaya langsung angkutan umum, yaitu BBM sebesar 23,7% porsinya. Ya, sehingga dengan kenaikan yang tadi disampaikan Bapak Kepala Dinas itu sudah sangat mengakomodir. Sangat mengakomodir. Ya. Tapi Pak Anies, tadi mungkin saya juga mendengar sedikit penjelasan dari Pak Anies kaitan dengan kenaikan ini dari sisi organda menerima dan menyikapi secara positif. Karena kenaikan BBM ini merupakan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat kecil. Ini sedikit berbeda dengan kenyataan di lapangan bahwa banyak orang mengeluh bahwa kenaikan BBM ini tentu dampak ikutannya sangat besar dari sisi ekonomi dan lain sebagainya. Tapi kenapa dari sisi organda melihat bahwa ini merupakan keberpihakan kepada masyarakat kecil, Pak Anies? Kalau berbicara mengenai kenaikan harga BBM, ya kita sama-sama merasakan dampaknya yang mungkin agak tanda petik negatif ya. Tapi bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dalam hal ini Bapak Gubernur dan jajarannya di Dinas Perhubungan Bapak Kadis dengan menyesuaikan tarif ini adalah keberpihakan terhadap masyarakat dalam konteks transportasi jalan, yaitu operator angkutan umum yang dibawa organisasi organda ini. Ya, kita merasa bahwa dengan adanya penyesuaian tarif itu sudah sangat menolong operator angkutan umum. Masyarakat yang saya wakili adalah masyarakat yang mengelola angkutan umum. Ya, jadi kalau kita lihat perspektifnya dari operator, maka kita merasa ini kebijakan pemerintah provinsi ini berpihak pada masyarakat yang dalam hal ini adalah operator angkutan umum. Ya. Saya tidak berbicara dari perspektif masyarakat yang luas. Ya, bahwa ada dampak lain yang dirasakan oleh masyarakat luas itu bukan berada pada ranah operator angkutan umum.
Ya. Nah, Pak Kadis, Ya. kalau tadi Pak Kadis juga katakan bahwa misalnya untuk jenis kenaikan BBM ini untuk kali ini akan diatur tersendiri. Pertalite tidak boleh digunakan oleh kendaraan dengan Tertentu ya. kendaraan tertentu, boleh hanya Pertalite. Nah, tentu apakah akan diatur tersendiri lagi kaitan dengan ini oleh pemerintah provinsi? Pak John, ini pertanyaan bagus ya. Supaya jangan sampai ada persepsi seperti itu ya. Saya katakan tidak. Jadi, karena memang yang diatur itu adalah untuk angkutan umum ya. Sedangkan angkutan pribadi itu disesuaikan dengan jenis mobil tertentu ya. Contohnya begini. Ini pengalaman yang nyata kemarin kita alami di SPBU. Ya. Jadi sebetulnya mobil ini kalau dilihat dari CC-nya, ya, sebenarnya ini yang mengatur tentu dari pihak katakan apakah itu Pertamina atau yang punya. Tapi saya kira dari yang mengatur itu di Pertamina. Dikatakan bahwa mobil dengan CC 1.500 atau kalau tidak salah 2.000 ke atas itu wajib mengisi Pertamax. Nah, yang berikut semua jenis mobil milik pemerintah, artinya yang berplat merah itu mengisi wajib juga mengisi Pertamax ataupun walaupun CC-nya di bawah. Nah, ini kan aturannya sebenarnya dibuat oleh katakanlah tadi saya katakan Pertamina ya. Nah, lalu bisa saja orang kemudian timbul persepsi pemikiran bahwa kalau gitu terkait ini pemerintah daerah juga perlu mengatur karena ini pemakainya juga tidak sedikit ini. Saya katakan di sini memang pemerintah tidak mengatur sampai ke situ. Kenapa? Karena memang yang diatur ini adalah memang yang langsung berhajatan dengan berkaitan dengan hajatan memang orang banyak ya. Jadi misalnya ini kan sebenarnya BBM bersubsidi ya yang dinaikkan ini. Nah, karena itu dianggap pemerintah ya walaupun mungkin jenis CC mobilnya kecil atau mungkin juga mobil itu sebetulnya tahun pembuatannya mestinya sudah tidak lagi digunakan katakan semacam, tapi karena memang dia masih beroperasi dan menggunakan plat merah maka mau tidak mau. Jadi berarti kita menggunakan aturan secara nasional yang dikeluarkan oleh kementerian terkait. Ya. Jadi pemerintah provinsi tidak lagi mengeluarkan pergub terbaru kaitan dengan batasan penggunaan jenis BBM tertentu itu. Jadi intinya bahwa mobil-mobil pribadi itu tidak diatur ya, penggunaannya tidak diatur. Jadi dia nanti menyesuaikan aturan yang berlaku di katakanlah yang dikeluarkan Pertamina di SPBU. Jadi tinggal datang dicek mobil jenis ini boleh mengisi ini. Nah, ini tidak boleh. Nah, kalau saya tidak salah Pertamina sudah mengeluarkan daftarnya itu. Jadi sudah ada daftar yang memang di semua SPBU itu sudah disebutkan. Jadi saya mengalami seperti kemarin. Ya waktu saya mau mengisi, mereka bilang, mohon maaf bapak punya ini plat merah. Satu, kedua CC-nya besar. Lalu saya bilang, tapi ini kan mobil buatan tahun yang sudah 10 tahun yang lalu. Ya, mereka senyum-senyum ini aturannya begini. Ya sudah kita sebagai masyarakat. Ya kita tunduk dan patuh kepada memang regulasi yang sudah mengatur. Baik, jadi tidak ada pergub lagi. Pak Anies, banyak sopir dan tukang ojek ini mengeluh karena penumpang berkurang. Tadi kita harus katakan seperti itu. Nah, tentu ada upaya yang dilakukan oleh Organda untuk membantu pengusaha, sopir, juga ojek misalnya dikaitkan dengan misalnya kredit di dealer. Karena kalau misalnya permintaan berkurang, tentu setoran untuk bayar dealer ini sangat berkurang. Adakah nanti yang dipikirkan oleh Organda untuk membantu para pengusaha
angkutan umum ini? Misalnya kan banyak yang kredit nih untuk mendapatkan kendaraan kredit. Nah, ada relaksasi sedikit dari dealer. Adakah upaya itu Pak Anies? Baik, kita telah melakukan koordinasi dengan Dewan Pimpinan Pusat Organda terkait dengan hal ini, bahwa kita merasakan bukan hanya di NTT tapi di seluruh Indonesia itu operator kita mengalami kesulitan dan sebagian besar operator kita itu memperoleh armadanya melalui kredit. Yeah. Nah, dengan adanya kondisi saat ini, krisis ekonomi yang sudah mulai menggeliat kemana-mana, termasuk juga masuk ke operator angkutan umum, kita akan menempuh langkah untuk meminta pihak kreditur agar memberikan kelonggaran. Kelonggaran entah nanti bisa berupa memperpanjang waktu kreditnya atau bagaimana, nanti akan kami formulasikan. Tetapi tentu kami akan berupaya melindungi anggota kami agar di tengah krisis ini tetap bisa menjalankan usahanya, mengoperasikan armada angkutan umumnya untuk melayani masyarakat, melayani penumpang. Nah, yang tidak bisa kami jangkau adalah yang tidak menjadi anggota Organda. Ya, jadi karena saya mewakili Organda, sehingga yang bukan anggota Organda tentu kita tidak lakukan upaya itu. Ya, jadi kalau operator yang menggunakan sepeda motor ini tidak di dalam Organda. Jadi sepeda motor tidak di dalam Organda? Tidak di dalam Organda. Okay. Organda ini organisasi kepengurusan angkutan umum di jalan raya yang berbadan hukum. Artinya bahwa yang menjadi anggota Organda adalah angkutan umum. Jadi yang tidak umum kita tidak, itu bukan tidak mengaturnya. Ya, kita, karena dia bukan anggota kita. Tapi paling kurang Pak Anies bahwa akan ada upaya dari Organda sendiri untuk melindungi anggotanya dengan cari relaksasi. Paling kurang ada kerjasama nanti dengan dealer tertentu tempat kreditnya mereka. Nah, ini kita sudah berada di menit-menit akhir persoalan kita. Kaitan dengan dampak kenaikan BBM bagi masyarakat dari sektor perhubungan, Pak Kadis, apa yang ingin disampaikan agar tidak lagi ada gejolak di tingkat bawah? Ya, terima kasih. Pertama, atas nama pemerintah, ya, setelah kami melihat ke lapangan, hampir dapat dikatakan tidak adanya gejolak, sehingga pemerintah menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas pengertian baik dari semua stakeholder. Tentunya kenaikan ini sangat-sangat berdampak kepada masyarakat kita. Nah, namun demikian kita berterima kasih karena masyarakat ternyata juga sudah mulai cerdas melihat segala sesuatu apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Saya barangkali pada momentum yang baik ini dari dalam acara ini mungkin menghimbau kepada semua kita tentunya sebagai pengguna jasa angkutan umum ini ataupun yang punya kendaraan pribadi menyikapi adanya kenaikan ini, tentu mungkin satu kiat yang sederhana dan mungkin bisa dicoba adalah mulai dari sekarang kita mulai menata kembali bagaimana kita punya aktivitas, rencana-rencana perjalanan kita, rencana-rencana kita yang selama ini dengan kalau harga masih bisa kita jangkau, kita bisa katakanlah jalan katakanlah melebihi dari 200 atau 300 km. Sekarang mungkin kita mulai. Tapi mungkin lebih baiknya beralihlah ke angkutan umum. Nah, memang seperti itu yang tepat sekali Pak John. Saya kira itu solusi yang baik. Oke, baik. Pak Anies, 1 menit untuk Pak Anies. Baik, kami pertama mengharapkan kepada pemerintah, dalam hal ini pemerintah provinsi, untuk mendorong pemerintah kabupaten kota agar dalam waktu dekat ini bisa menetapkan peraturan bupati, peraturan wali kota terkait dengan penyesuaian tarif angkutan umum di wilayah kabupaten kota masing-masing. Yang kedua, melalui kesempatan ini kami ingin menyampaikan kepada Pertamina agar
eh, membuat satu pembedaan terhadap pengisian bahan bakar. Nah, sekarang saat ini kita sudah tahu bahwa akan diterapkan pembelian BBM bersubsidi menggunakan aplikasi My Pertamina. Karena itu mohon agar Pertamina bisa memasukkan item izin penyelenggaraan angkutan, dalam hal ini memasukkan nama badan usaha sebagai salah satu instrumen untuk mengakses My Pertamina ini. Oke, baik. Yang terakhir kepada rekan-rekan operator angkutan umum, teman-teman para pengurus DPC Organda di Kabupaten Kota Nusa Tenggara Timur agar bisa mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh baik. pemerintah. Saya ucapkan terima kasih untuk Pak Ishak Nuka, Kadis Perhubungan Provinsi NTT, Pak Yohanes Takadosi, Sekretaris Organda Provinsi NTT. Kita berharap dengan kenaikan BBM ini memang dampak ikutannya akan besar, tapi paling kurang dari sisi perhubungan atau angkutan umum tidak terjadi gejolak lebih besar lagi. Saudara, demikian perbincangan kami dalam Katong Baomong untuk edisi kali ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.